bahwa perang itu adalah sesuatu yang esensial buat negara. Itu akan yang menentukan suatu negara itu akan jatuh atau binasa di muka bumi. Di dalam suatu negara nanti memiliki kebutuhan yang tinggi dan tidak bisa dipenuhi oleh negaranya, dan ternyata dunia lain juga tidak mau bekerja sama, maka untuk menguasai sumber daya itu pasti adalah perang satu-satunya. Goodbye fossil dan welcome renewable energy. Saya selalu bilang, oke, kita tinggalkanlah, belajar kita tinggalkan fosil. Kita mulai memanfaatkan energi terbarukan yang ada sekarang ini. Energi terbarukan itu adalah energi dari Tuhan yang tidak ada habisnya. Sedangkan energi fosil itu adalah energi yang ada di dalam bumi yang ada limitnya. Belum lama ini Presiden Joko Widodo meresmikan pesawat angkut Hercules, Super Hercules C130 tipe J. Ini adalah pesawat terbaru milik TNI Angkatan Udara. Wah, ini sebuah hal yang luar biasa karena akhirnya TNI Angkatan Udara punya pesawat Hercules Super Jet. Kalau berbicara soal pesawat Hercules, ini kalau pada saat peresmian yang kita lihat itu ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga ikut hadir dan juga menyatakan bahwa di tengah kondisi pemerintahan seperti ini ternyata Presiden Joko Widodo juga masih fokus terhadap pertahanan. Nah, pertahanan inilah yang akan kita bahas di topik obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas episode kali ini. Saya sapa dulu. Halo teman-teman netizen, apa kabar? Saya Yasir Neneama, ketemu lagi di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Yang kita bahas kali ini teman-teman ini terkait dengan bagaimana kita sebagai anak muda juga harus paham betul seperti apa sistem ataupun manajemen pertahanan yang ada di negeri kita tercinta ini. Untuk itu saya sapa dulu bintang tamu pada obras kali ini, yaitu Laksada TNI Purnawirawan Dr. Suyono Tamrin. Disapa Bang Tamrin. Apa kabar Bang? Baik. Terima kasih banyak loh buat waktunya sudah hadir di obras. Sama-sama. Ini disapa dulu dong teman-teman netizen yang sudah hadir di sini. Rekan-rekan Bang sekalian, Tamrin. kali ini kita akan membahas tentang pertahanan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Pastinya, karena kalau kita lihat Bang Tamrin ini merupakan dosen program studi ketahanan energi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, gitu. Kemudian beliau juga merupakan koordinator staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada 2021. Kemudian Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan ya hingga saat ini ya. Sudah. Sampai 2021, kemudian Ketua Umum Peneliti Indonesia Maju periode 2021-2024. Wah, ada penelitiannya juga ya. Menarik nih untuk kita bahas nih. Nah, pertama nih Mas, Bang Tamrin, kalau kita lihat berbicara soal pertahanan, ini kan sebagai orang awam gitu, saya itu kan pertahanan itu kan identik dengan sesuatu hal yang berbau alutsista. Kalau mau pertahanannya bagus, kita harus punya berapa jumlah ribu tentara, berapa alutsista yang bagus begitu. Apakah memang berbicara soal pertahanan itu melulu ataupun sering dikaitkan dengan alutsista yang memang harus mapan begitu, atau ada hal lain? Gini Mas, kalau kita berbicara mengenai pertahanan, itu sebenarnya nomor satu yang harus diketahui berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pertahanan negara itu kewajiban untuk mempertahankan negara itu adalah kewajiban seluruh warga negara. Oke, termaksud saya berarti teman-teman netizen juga ya? Jadi bukan hanya tentara saja. Oke. Nah, di dalam melaksanakan pertahanan negara ini, negara Indonesia ini mempunyai sistem pertahanan yang disebut sesuai dengan undang-undang juga, namanya sistem pertahanan rakyat semesta. Di mana di dalam sistem pertahanan rakyat semesta itu menempatkan TNI sebagai komponen utama dan yang lainnya itu sebagai komponen pendukung. Gitu, Mas. Nah, ini adalah pertahanan yang ditujukan kepada ancaman yang sifatnya militer. Tetapi seperti diketahui bahwa sebenarnya mempertahankan negara itu kan tidak hanya aspek militer saja, tetapi ada aspek non-militer. Nah, ada dua aspek ya, aspek militer dan juga non-militer. Kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan aspek militer. Aspek militer ini kaitannya apa aja? Yang minimal kita anak-anak netizen ini tahu lah. Oh, ternyata kalau berbicara soal pertahanan aspek militer tuh ini aja loh aspeknya.
Jadi kalau bicara tentang aspek militer, bahwa kita yang menjadikan perencanaan kekuatan militer kita itu adalah kekuatan militer asing yang ada kemungkinan menyerang ke kita. Itu jadi ini senjata saja. Jadi persenjataannya seperti apa. Nah, kalau misalnya taruhlah ada negara lain yang membeli senjata kapal selam, maka kalau kita bernegara biasanya reaksi negara itu harus mengimbangi membeli kapal selam. Kalau beli satu, kita beli dua. Sehingga secara perimbangan kalau kita berbicara perang itu kan kalau perang konvensional, kalau kita kelahi 1 lawan 2 pasti yang menang kan yang lawan 2 kalau kekuatannya sama. Di dalam pertahanan militer ya sama. Jadi senjata itu diperlukan manakala kita menghadapi serangan yang sifatnya militer. Nah itu kita perlu alat perang itu. Tapi kalau misalnya ancamannya itu bukan militer seperti COVID seperti kemarin, tentunya kan penanganannya beda lagi ya. Kita mempunyai tank besar kalau misalnya memang ancamannya itu bukan militer. Gitu. Yang kalau berbicara soal ancaman militer ini kan sebenarnya sempat bergeser begitu isunya. Zaman sekarang udah nggak ada lagi tuh perang-perang secara konvensional seperti kata Bang Tamrin tadi. Tapi ketika ada perang Ukraina dan juga Rusia akhirnya membuktikan kan bahwa ternyata perang benar-benar real perang itu masih bisa terjadi dan kemungkinan masih bisa akan terjadi di kemudian hari. Sehingga betul-betul alutsista ataupun pertahanan dari sisi militer itu harus tetap terjaga ya. Untuk Indonesia sendiri. Jadi suatu negara itu harus siap berperang untuk menjaga kelangsungannya dan juga untuk bisa dia berinteraksi dengan negara lain dalam rangka menjaga perdamaian. Karena kalau kita tidak siap perang, maka kalau misalnya ada negara lain yang ingin memerangi kita, maka kita akan hancur. Makanya di dalam buku tentang perang yang dikarang oleh Sun Tzu itu pada kalimat pertamanya disampaikan bahwa perang itu adalah sesuatu yang esensial buat negara. Itu akan yang menentukan suatu negara itu akan jatuh atau binasa di muka bumi. Kalau dia bagus, maka dia akan tetap survive. Dan melihat perkembangan pergeseran dari digitalisasi dan pergeseran pola kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara antar negara saat ini, menurut Bang Tamrin sendiri perang itu masih kemungkinan bisa terjadi sehingga memang betul-betul sistem pertahanan negara kita harus ada gitu. Perang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi ya. Pertama karena sumber daya yang kita miliki ini terbatas. Pertambahan penduduk semakin meningkat, energi semakin berkurang. Manakala manusia di dalam suatu negara nanti memiliki kebutuhan yang tinggi dan tidak bisa dipenuhi oleh negaranya, dan ternyata dunia lain juga tidak mau bekerja sama, maka untuk menguasai sumber daya itu pasti adalah perang satu-satunya jalan. Untuk tetap survive. Itu udah pasti secara alamiah. Ibaratnya kita di dalam hutan, siapa yang menang, itulah yang bagaimana upaya mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup itu. Siapa yang kuat cakarannya itulah yang akan hidup di dalam hutan itu. Di dunia ini pasti juga seperti itu. Sehingga persiapan dari militer itu juga sendiri memang harus selalu menjadi prioritas ya. Karena kita nggak tahu gitu. Jangan sampai ketika ada perang itu terjadi, ini amit-amit ya, tapi ini namanya juga mengantisipasi. Jangan sampai ketika ada perang ternyata alutsista ataupun pertahanan militer kita itu tidak kuat. Begitu ya Bang ya. Nah, keterlibatan dari masyarakat sendiri untuk memahami bagaimana sistem pertahanan dari militer sendiri itu seperti apa Bang? Jadi kalau kita berbicara profesionalism ya, jadi sebenarnya sebagai anak bangsa, kalau misalnya kita tidak terlibat langsung di dalam sistem pertahanan negara, dalam artian terlibat langsung itu misalnya kita masuk sebagai anggota TNI, atau mungkin kita ikut sekarang yang lagi ini itu adalah misalnya komponen cadangan, kalau misalnya tidak atau bekerja di Kementerian Pertahanan.
Nah, kita juga bisa secara mandiri kita namanya sayang kepada negara itu dengan cara meningkatkan kemampuan bela negara kita. Yaitu bagaimana caranya kita memiliki rasa cinta kepada negara, mau mempelajari sejarah perkembangan bangsa, sehingga kita tahu bahwa dulu Indonesia ada ini adalah berkat perjuangan para bapak-bapak kita, para leluhur kita, dengan darah, dengan harta, segala macamnya, yang akhirnya kita bisa hidup di sini. Betul. Nah, dengan begitu maka kita akan bekerja dengan baik. Kalau kita para pemuda asal bekerja dengan baik, belajar dengan baik, beribadah dengan baik, bersosialisasi dengan baik, udah cukup sebagai semacam bela negara. Itu adalah sebagai merupakan kontribusi mereka di dalam bagaimana membesarkan negara ini. Berarti itu merupakan salah satu program-program yang bisa membuat masyarakat akhirnya lebih cinta dan punya rasa untuk membela negara ya. Nah, program-program itu tuh biasanya itu terrealisasinya seperti apa gitu? Jadi program bela negara yang kalau sebenarnya adalah karena tadi kita mengacu kepada bahwa membela negara itu kan bukan tugasnya TNI saja, tapi betul. Tugas semua bangsa. Artinya bahwa kalau kita kepingin meningkatkan bela negara para pemuda kita, tentunya dimulai dari keluarga kecil, dari kita sendiri, keluarga kita. Misalnya begini, apakah anak-anak kita sudah belajar dengan baik? Ya kan? Anak-anak kita apakah sudah misalnya rajin belajar, rajin berolahraga, rajin beribadah? Nah, sehingga kita akan menelurkan, akan melahirkan generasi yang saleh, pinter, adaptif, dan juga sehat. Nah, dari sini tentunya dari keluarga ini kalau meningkat menjadi RT, RT-nya juga RT yang baik karena semuanya terhandle kan. Nanti kalau misalnya jadi RW, RW-nya baik, kecamatan baik sampai ke, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita ini sudah berkeluarga, anak kita keleleran, nggak tahu di mana, membuat keonaran, tentunya. Jadi sesederhana itu sebenarnya ketika masyarakat ingin berpikir bahwa gue ini pengen terlibat nih dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nggak melulu langsung kita masuk TNI ataupun angkat senjata, tapi banyak hal yang bisa dilakukan ya. Minimal dari keluarga kita sendiri, skup diri kita sendiri, meyakinkan ataupun membuat potensi yang ada di diri kita menjadi hal yang baik sehingga benar-benar bisa menularkan hal-hal yang baik juga ya, Bang Tamrin ya. Itu tuh yang soal militer nih. Nah, terkait dengan pertahanan yang menarik tadi juga Bang Tamrin menyatakan bahwa salah satu hal yang nantinya memicu perang itu adalah energi. Nah, ini pertahanan, kalau berbicara pertahanan dikaitkan dengan energi, ini benang merahnya di mana nih, Bang? Jadi energi dan pertahanan itu sangat erat ya. Karena seperti diketahui bahwa semua alat perang itu adalah pengguna energi terbesar di suatu negara. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki energi seperti Indonesia ini kan, mohon maaf ya, kita tergantung dari impor energi ya, karena produksi kita kan selalu menurun. Nah, kalau misalnya taruhlah yang terjelek itu terjadi perang, kita ini energi nggak ada, tidak ada reserve-nya. Tidak ada persediaan energi untuk perang itu belum punya. Cuman Amerika yang punya. Kita ini tidak ada. Jadi energi yang ada, maksudnya bahan bakar yang ada di Pertamina itu ya bukan punyanya TNI, itu punyanya negara. Tapi bukan merupakan reserve yang memang diperuntukkan untuk negara kalau perang. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara energi dan alat perang itu sangat erat. Banyak sekali kebutuhan energi itu untuk menjalankan alat perang, apalagi kayak pesawat tadi yang baru datang itu kan 1 jam mungkin bisa sampai 3 ton energi yang harus bahan bakarnya. Iya, bisa. Kalau pengalaman saya di kapal dulu, saya pernah di kapal KRI Fathahillah itu menggunakan pesawat turbin. Kalau menggunakan turbin, misalnya kita mau dari Surabaya ke Jakarta itu bisa 1 jamnya bisa 8 ton. Kalau di laut saya pikir hambatannya kan lebih berat ya, jadi penggunaan bahan bakarnya pasti lebih besar.
Wah, ini jadi concern juga, dan ini saya juga kita jadi pembelajaran kita semua nih teman-teman netizen, bahwa kalau berbicara soal energi ini sangat erat kaitannya Makanya ya dengan pertahanan. iya, makanya di dalam setiap event saya mengajari rekan-rekan mahasiswa di ketahanan energi itu, saya selalu bilang goodbye fosil dan welcome renewable energy. Saya selalu bilang, oke, kita tinggalkanlah, belajar kita tinggalkan fosil. Kita mulai memanfaatkan energi terbarukan yang ada sekarang ini. Minimal itu adalah tempat-tempat kita tinggal, maksudnya dengan memanfaatkan energi terbarukan di tempat tinggal yang sifatnya statik, itu juga akan mengurangi beban pengeluaran energi fosil itu untuk keseharian, sehingga bisa difokuskan kepada alat-alat perang dan sebagainya. Ya, ini menarik nih bagaimana pemanfaatan energi terbarukan, apalagi Bang Tamrin sendiri kan memang studinya itu adalah ketahanan energi ya. Nah, ini untuk menyampaikan ini pasti mahasiswanya juga termasuk anak-anak muda begitu. Nah, yang menjadi kendala yang Bang Tamrin hadapi ketika menyampaikan soal ketahanan energi kepada anak-anak muda, ini sebenarnya concern mereka itu kemana sih kalau ngomongin soal ketahanan energi ini? Jadi kalau kita melihat masalah penggunaan energi terbarukan sekarang ini antara nomor satu, teori dan praktek itu nggak imbang. Ya. Nah itu. Jadi banyak digembar-gemborkan energi terbarukan mulai dari tenaga surya, biodiesel, macam-macamnya, termasuk mikrohidro. Salah satu contoh nih, di Cimahi itu ada pabrik propeller yang membuat untuk mikrohidro. Yang beli itu bukan Republik Indonesia, tetapi yang beli itu orang Jepang. Yang beli output produknya? Output produk itu orang Jepang. Karena di Jepang itu begitu pembangkit nuklir di shutdown, sungai-sungai kecil itu semua dimanfaatkan untuk energi. Dan itu turbinnya itu beli dari Indonesia. Saya sampai merinding. Wow. Orang Indonesia nggak beli. Pemanfaatan padahal energi kita tuh terbarukan. sungai banyak, ya, padahal kita sungai banyak, suka banjir dan sebagainya kan. Apalagi kemarin program Presiden Joko Widodo membangun bendungan yang luar biasa, itu kan bisa dimanfaatkan juga ya. Betul. Oke, ini energi banyak sebenarnya. Berarti secara tidak langsung ketika kita menggembar-gemborkan soal energi terbarukan, negara kita belum siap ya? Sekarang berani taruh. Misalnya bapak-bapak yang sudah pejabat lah, yang eselon 1, mana yang rumahnya sudah dipasangi PLTS. Paling jarang. Itu. Padahal tadi kalau balik lagi ya, ketika kita berbicara bagaimana seorang warga sipil nih ikut untuk menjaga ketahanan negara, sebenarnya bisa salah satu hal yang bisa dilakukan dengan cara itu ya, berusaha untuk menggunakan energi terbarukan ya. Apakah ini juga menjadi concern dari Bang Tamrin, bagaimana mensosialisasikan, mengkampanyekan bahwa memang penggunaan energi terbarukan itu penting loh? Terus terang saya secara pribadi fokus penelitian saya memang saya arahkan ke situ. Oke. Jadi saya menyadari bahwa kita kan kalau bicara human resource ya, kita ada 3 aspek ya, skill, attitude, dan pengetahuan. Orang pengetahuan ada tentang taruhlah energi terbarukan, tetapi dia kan belum tentu attitude-nya itu mau ke situ. Betul. Ya kan? Udah tahu ini, tahu itu, paham, tapi dia perilakunya nggak mau udahlah gitu. Oh, itu beli bensin juga masih murah, misalnya seperti itu. Jadi dia tidak mau memulai. Kalau saya sengaja memang saya walaupun kecil-kecilan, saya juga punya PLTS di rumah, pasang PLTS. Saya juga jualan lampu PLTS yang tidak perlu on off, jadi namanya saya kasih nama compact lamp. Jadi, nih sebelum makin jauh nih, biar teman-teman netizen nih makin paham nih, PLTS itu apa Bang? Pembangkit listrik tenaga surya. Nah itu tuh konsep sederhananya gimana itu? Ya itu jadi sinar matahari, kita ini sinar mataharinya kan banyak, nah kita ditampung di dalam suatu panel surya begitu, nah baru itu jadi listrik. Sesederhana itu. Jadi listrik. Jadi ditampung pada siang hari, malamnya dijadikan sebagai listrik. Kalau misalnya mau dipakai siang hari juga bisa. Nah, dengan sekarang saya tidak tahu peraturannya. Kemarin soalnya berubah-ubah. Kalau kemarin itu PLN itu mengizinkan kapasitas terpasang boleh dipasangin PLTS. Sehingga nanti kalau siang benar-benar pakai PLTS.
kalau malam pakai listriknya PLN. Tapi terakhir saya dengar itu cuma 10% kalau nggak salah dari kapasitas terpasang boleh dipasang PLTS gitu. Tapi itu termasuk itu tadi yang konsistensi itu, bahwa kalau memang kepingin energi terbarukan itu tumbuh di Indonesia dengan bauran penggunaan energi yang tinggi, ya aturan semua itu dipermudah. Betul. Bahkan dikasih insentif. Iya, gitu. termaksud ya membangun kesadaran masyarakat dan juga dari dukungan dari pemerintah bahwa ini harus dituangkan dalam bentuk kebijakan, bahkan peraturan begitu ya. Harusnya seperti itu. Itu udah terrealisasi belum sih, Bang? Ya belum. Belum, masih jauh. Masih jauh ya. Masih jauh, tapi akan menuju ke sana. Siap. Kembali lagi nih berbicara soal energi terbarukan. Ini mungkin tidak jadi isu yang seksi, tapi ini merupakan hal yang penting nih teman-teman netizen. Jadi kita harus aware begitu kan. Nah, sesederhana apa membahasakan energi terbarukan ini kepada anak-anak muda sehingga mereka tuh jadi aware gitu. Wah, ternyata nih penting nih buat gue. Jadi energi terbarukan itu adalah energi dari Tuhan yang tidak ada habisnya. Oke. Sedangkan energi fosil itu adalah energi yang ada di dalam bumi yang ada limitnya. Oke. Dan sudah terbukti bahwa di Aceh, di Aceh itu kan tempat pemboran minyak kan udah nggak ada isinya. Akhirnya ditinggalkan. Nah, itu salah satu. Dan nanti kalau misalnya ternyata di Indonesia itu tidak ada minyak lagi, mau pakai apa? Makanya mulai dari sekarang belajar supaya kita nanti tetap survive. Tapi memang kan kalau orang berbicara masa kan ada orangnya, orang ada masanya. Ngapain sekarang harus belajar berat-berat tentang itu? Kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Setuju sih. Ya, sehingga ada terbangun, makanya saya selalu menggunakan slogan Goodbye Fossil and Welcome Renewable Energy itu tujuannya adalah untuk menginternalisasi pemikiran bahwa energi terbarukan itu harus kita dukung sepenuhnya. Betul. Supaya nanti kita itu tidak kalah. Jangan sampai kelabakan, jangan sampai habis itu, ya tahu gini. Sederhana jangan sampai menyesal begitu ya. Dan nanti kalau misalnya tidak ada energi, HP-nya. Iya, HP kita ini pakai apa? Iya, makanya itu dia. Kemudian nih kalau berbicara soal Abang juga jadi Ketua Umum Peneliti Indonesia Baru, nih periodenya Indonesia Maju, dari 2001 sampai 2024. Ini fokusnya juga ke energi terbarukan dong. Jadi kalau di peneliti ini saya fokusnya adalah memberikan pelajaran memperkaya rekan-rekan peneliti untuk menggunakan metode-metode yang aplikatif yang bisa dipakai untuk menghasilkan produk-produk penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Sudah ada beberapa produk yang keluar dari Indonesia Maju ini? Saya pribadi kemarin di era COVID membuat produk namanya IMOS, yaitu Intelligent Microorganism Swab, yang itu adalah bagaimana membunuh mikroorganisme di dalam suatu ruangan. Oh, kayak air purifier. Kayak air purifier gitu. Oke. Tapi saya punya ini dari tiga tahapan, mulai dari HEPA, elektron tube, dan dilanjutkan dengan EHVS, Electro High Static Voltage, itu jadi bisa memecah udara itu untuk menjadi ion-ion. Tantangannya adalah bagaimana produk yang telah dihasilkan itu bisa dikomersialisasikan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kebetulan itu sudah. Jadi, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Siap. Wah, keren nih. Jadi tidak hanya memberikan pelajaran ataupun mengajar mahasiswa-mahasiswanya, tapi langsung punya langkah nyata terkait dengan bagaimana pemanfaatan energi terbarukan ini. Saya juga selalu menyampaikan kepada mahasiswa, jadi kalau kita punya sesuatu di pikiran realisasikan secepatnya. Itu namanya kamu inovatif. Betul. Tapi kalau hanya di pikiran terus dan tidak pernah dikeluarkan, entah dalam kata-kata, entah dalam bentuk produk. Jadi wacana doang, bro. Itu gitu namanya NATO ya. No action ya. No action, talk only. No action, talk only. Gitu. Nah, semoga teman-teman netizen jangan sampai ya. Saya juga
mengkritik diri sendiri sebagai pengingat diri sendiri, kita jangan sampai jadi NATO. Apa tadi? Not action, No action, no action, talk talk only gitu. Jangan sampai jadi NATO, tapi apa yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi minimal. Ya kira-kira setelah saya ngobrol dengan Bang Tamrin, kira-kira mikir nih, kayaknya tempat tinggal saya bisa nggak ya dipasang PLTS? Sangat gitu. bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sesederhana itu. Sangat bisa. Gimana caranya, dan Bang? murah. Ada alat sederhananya? Alat sederhana, ada. Sangat sederhana. Oke, nah habis ini teman-teman yang ada di sini Obras kayaknya butuh PLTS, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terakhir, Bang Tamrin boleh pesan-pesan buat teman-teman netizen, teman-teman muda yang memang merasa bahwa isu energi terbarukan, pertahanan yang dikaitkan dengan energi terbarukan ini masih menjadi hal yang masih jauh, nggak usah lah gue pikirin sekarang. Ya. Silakan, Bang. Untuk rekan-rekan muda, seperti diketahui bahwa energi fosil itu ketersediaannya sangat terbatas. Dan kita saat ini sudah selalu impor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Ayo kita goodbye-kan fosil dan welcome to renewable energy. Supaya kita tetap survive dan mampu bersaing di dunia internasional. Mungkin itu pesan dari saya untuk rekan-rekan muda. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Laksada TNI Purnawirawan Dr. Suyono Tamrin, Bang Tamrin. Ya. Ini telah berbagi informasi, telah berbagi cerita di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Tadi sudah tuntas ya obrolan kita soal bagaimana membahas soal pertahanan, terus itu soal dari segi militer, non militer, dan bagaimana kaitan antara pemanfaatan energi dan juga pertahanan. Dan lebih pentingnya lagi adalah bagaimana kesadaran kita memahami pentingnya kita menggunakan energi terbarukan. Gak usah jauh-jauh, sesederhana bagaimana kita memanfaatkan energi terbarukan di sekitar area sekitar kita, sehingga kita bisa jadi salah satu langkah untuk memberikan kontribusi lah untuk pertahanan Republik Indonesia ya. Oke, terima kasih Bang Tamrin telah hadir di Obras. Nanti kita undang-undang lagi untuk membahas isu-isu menarik soal pertahanan di Republik Indonesia ini ya Bang. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman netizen yang telah gabung di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, terus nyalain loncengnya, sehingga nanti kalau ada episode baru udah ada notifikasinya tuh, langsung ditonton. Saya pamit, Yasir Rene Ama. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen.